BBM ya, akan komen di sebuah akun ya. Ada yang berkomentar. Saya udah diem, kamu kalau mau ikut diem aja, nggak usah ikut bicara, oke? Nah, intinya apapun keputusan pemerintah mungkin itu yang terbaik bagi kita ya. Nah, ada yang jawab seperti ini lagi, terbaik untuk saat ini mungkin Mbak, maksudnya saya sudah di posisi mapan dan berkecukupan. Oke, aku aminin aja kalau itu ya. Meski realitanya ya disyukuri aja. Sekarang aku buka pure. Ini aku ya dari 2009 sampai 2022 ya. Nanti tak ceritain. Kalau 2009 ke bawah itu ceritanya beda lagi siapa aku. Ini aku dari 2009 sampai 2022. 2009 2010 ya. Aku pasien alumni RSJ Amino Gondo Utomo Pedurungan Semarang itu ya realitanya. Nah, jeda 1 tahun aku keluar masuk RSJ Amino itu 3 atau 4 kali masuk ke RSJ Amino Gondo Utomo ya. Sampai detik ini kalau orang Jawa bilang rondo atau single mom ya, dengan 2 anak. Suami ya sudah patok 2, mungkin kasar. Tapi ya maksudnya ya sudah meninggal. Masih harus menghidupi ibuku yang 1 orang dengan pemikiran-pemikiran kunonya yang kadang bikin aku greget. Mosi ya juga harus menahan diri biar bagaimanapun itu tetap ibuku yang melahirkan aku ya. Pekerjaanku sampai sekarang masih tetap Mama. Berapa? 5. Ya 5 karena sekarang dibantu sama mama kan. 4, aku handle yang besar-besar 4. Kalian melihat 4, mungkin persepsi kalian 1 orang ini ya dengan biaya momongan per 1 mungkin 1 JT atau 500 ya. Ini kalau misal ibarat 1 juta, 1 kepala 1 juta, 1, 2, 3, 4 orang itu 4 juta. Wow kan. Tapi realitanya 4 orang ini gajiku per bulan hanya 1.400.000 ya. Dari mamanya Windy sama Casey ini masih keponakan 400.000. Karena apa? Masih ada hubungan kekeluargaan makanya didiskon ya. Ya nggak apa-apalah. Karena mungkin aku hanya bisa membantu adikku ini dengan cara memomong ya, mengasuh anaknya. Walaupun nilai gaji yang diberikan ya mungkin sangat-sangat minim, tapi aku tetap bersyukur sampai saat ini. Dulu 600, sekarang karena ini lagi labil ekonomi adikku jadi susut 400.000. 2 ya, 2. Lagi Hana sama Agus itu 2, 800.000 ya, 800.000. Itu pun mamanya Hana tuh overtime terus, pulang setengah 9 malam, jam 7 titip ke sini, Hana masuk sini setengah 9 baru diambil. Mamanya overtime tapi gajiku tetap paten 800.000. Itu 2 orang. Aku tetap bersyukur ya. Bertahan itu emang sulit, apalagi punya impian-impian yang tinggi, harapan-harapan yang tinggi. Ya kita syukuri apa kita sekarang ini ya. Oke, ke topik
Jokowi dengan keputusan yang berat mengambil menaikkan harga BBM Pertalite, dan Pertalite itu kan BBM bersubsidi, kalau yang itu Pertamax atau turbo itu kan diturunkan. Gini ya, aku pernah merasa di posisi Pak Jokowi, tentunya bukan sebagai presiden ya. Cerita kembali, flashback. Dulu bapakku tuh kan RT ya selama di era Orba itu lama banget tanpa gaji apapun. Nah, pernah ada suatu bantuan kolaborasi susu antara Amerika sama Indonesia itu. Nah, di tempatku kan kebetulan yang ngasih bantuan susu itu kan drivernya itu kakak iparku ya. Nah, di situ bapakku kan sebagai RT ya, bapakku cuma minta tolong sama aku suruh bagiin susu. Gini posisiku ya, seperti ini ceritanya. Warga itu di tempatku 40, dapat bantuan susu tuh 20, separuh doang kan yang harus yang dapat, yang separuh enggak. Nah, berat kan bagi umur mungkin belum 20 tahun ya waktu itu, dan tentunya sebelum ini ingatanku mulai ya agak bagus ya, meski terkadang senut-senut minum obat sakit kepala. Oke, kembali lagi, aku bagi susu bantuan itu dengan mengasih penjelasan. Tentunya aku konsultasi sama kakak iparku dulu kakak iparku yang ngirim susu itu. Konsultasi dulu, Mas, besok bulan depan dapat lagi enggak ya? Kalau nggak salah itu waktu itu setiap 1 bulan sekali enggak, berapa bulan waktu itu, kurang ingat ya. Intinya gini. Nah, aku mau bagi 20 susu ini udah di tanganku. Aku tanya sama kakak iparku, Mas, bulan depan kemungkinan dapat lagi ya? Dapat lagi enggak? Kakak iparku bilang, dapat. Oke. Nah, udah dapat bocoran seperti itu toh. 20 ini aku bagi ke warga dulu. Terus aku bilang, yang belum dapat, aku ngomong ke rumah masing-masing. Mbah, Bu, Pak, ini susu tak kasih giliran. Yang sekarang dapat, mungkin besok bulan depan gak dapat, gantian yang bulan ini belum dapat, bulan depan dapat, dan sampean yang bulan ini dapat, besok gak dapat. Aku kasih pengertian seperti itu. Waktu itu ada yang bilang secara langsung seperti, ngasih bantuan kok tanggung-tanggung, gak semua dikasih bantuan. Terus aku jawab bilang seperti ini, ya gak tahu ya Mbah, ya iki wis dari pemerintah tuh seperti ini ya, tinggal aku menjalankan. Nah, nggak gampang jadi pemimpin negara besar seperti ini dengan bermacam-macam suku, budaya, agama, belum lagi yang tidak suka nyinyirnya wow seperti itu, bila mindalik ya. Tanpa kata-kata ini ya sudah hilang unek-unek. Saya tamatin lagi, nanti tak sambung. Aku pribadi pun dalam menghadapi 4 anak yang berbeda-beda pemikiran, beda-beda watak, itu pun terkadang membuat pusing kepala. Apalagi posisi Pak Presiden ya, nggak hanya di masalah BBM saja mencari solusi ya. Aku pribadi yang menghadapi 4 orang yang sudah dewasa, maksudnya sudah besar ya. Kalau yang kelima kan masih kecil, itu pun juga harus diamati, nangis karena
lapar, nangis atau karena mau tidur, nangis apa karena BAB, itu pun perlu dipahami. Yang 4 ini, yang momonganku yang pertama namanya Windy itu pintar dengan pemikiran-pemikirannya, tapi tidak mau menerima masukan dari orang lain. Meski anak ini salah, ditegur pun masih kekeh dengan pendiriannya bahwa aku ini benar. Itu Windy ya. Itu 5 momongan belum anakku yang dewasa umur 22, belum yang umur 15 tahun SMP. Itu pun masuk ke pola pemikiran yang masing-masing. Ke Windy dulu, Windy Agus ya, yang menginginkan kebebasan, maunya pengen bebas, kalau diarahkan tidak mau. Sudah diberi kepercayaan tapi tidak menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Contohnya gini ya, les. Agus itu kan dileske sama orang tuanya hanya Senin, Selasa, Rabu. Dari seminggu 7 hari itu berangkat hanya 3 kali. Pasti jebol nih 1. Aku buat perjanjian sama Agus. Iya, diajak ngomong iya, tapi menjalankannya belum bisa. Itu Agus. Casey, enak diajak ngobrol ke pemikiran dewasa, ke pemikiran anak, ke pemikiran bercanda, marah, enak. Tapi ada sisi lemahnya apa? Kadang teriak-teriak nggak jelas. Yo toh, kamu kadang teriak-teriak nggak jelas toh? Kalau diomongi, kalau dinasehati, anak ini mendengarkan, mengerti apa yang sedang diarahkan mama D-nya, yaitu mama D-nya aku. Tapi mentalnya di luar tidak berani kadangkala pada waktu di rumah. Contohnya seperti ini. Di rumah intinya gini ya. Untung aku nggak jadi dipilih ikut lomba. Ya aku, lo kenapa ikut lomba, kan mewakili sekolah kan bagus. Ya enggak gitu toh mah, aku ndredeg jadi hilang semua, jadi jelek gambaranku, bla 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 bla. Itu mental Casey. Iya toh? Betul apa betul? Betul. Ini agak sinkron apa yang aku omongkan. Ini Casey. 4, Hana. Hana itu tipenya Mangat. bukan mau ekstrim, maunya main tuh yang menurutku ya bisa membuat celaka anak ini. Tapi kalau ditegur semakin gitu. Cara mendidik anak ini aku diamkan 1-2 kali, ditegur nggak mau denger, nggak berusaha untuk ya mendengarkan apa yang mama D-nya katakan, aku biarkan. Nah, kejadian lu blorot naik sepeda jatuh, nangis. Aku tinggal diam, tak lihatin aja. Anak ini berdiri dengan sendirinya. Siapa? Mungkin malu sama saya, mungkin malu sama aku ya. Siapa? Nah, intinya anak ini semau gue nggak mau mendengar orang yang lebih berpengalaman. Kalau baru kejadian
baru tahu diri, tahu rasa. Itu ya. Yang kelima, meski dipegang sama ibuku atau kanjeng mamiku, itu kalau marah mungkin telat minum susunya atau sudah terlalu ngantuk cuaca lagi panas, itu nangisnya wow wow wow. Nangisnya kenceng. Terpaksa aku keliling mendiamkan dengan naik motor. Terus tidur. Terus tidur. Itu pun yang anakku ya mungkin dewasa lah, yang umur 22, anakku sendiri ya. Nggak banyak bicara, cuman memantau, memperhatikan. Kiranya keluar dari jalur ya tinggal aku bilang. Ya, dan ngasih konsekuensi jika kamu berbuat baik, pasti banyak orang yang sekitar kamu, orang-orang yang baik. Kalau yang anakku perempuan umur 15, itu beda lagi dalam memahami karakter Mbak Uti. Lagi ya, mungkin cerita-cerita di sekolah, lagi PDKT sama temen cowok, selalu curhat, gini. Itu ya. Aku juga sekali bilang sama kalau itu dari sekolahan kayak gitu. Terus udah curhatnya. Menanggapi tentang kenaikan BBM, ya udah, kalau kita tidak tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya ya beri kepercayaan kepada pemerintah, kepada pemimpin kita ya. Ibarat kalau kita satu mobil, driver kan cuma satu, penumpang hanya bisa pasrah dan percaya keselamatan kita dipercayakan kepada driver. Begitu juga dengan kepercayaan kita ya, perekonomian kita, di samping kita sendiri juga harus berusaha, juga harus percaya kepada pemimpin kita ya. Jangan hanya memandang udah mapan, udah enak ya, yang penting kita tetap harus berusaha ya, itu intinya. Ini udah dulu jawaban untuk Mbak E yang ya setidaknya mendoakan aku udah mapan, udah berkecukupan, aku aminin aja ya. Terima kasih untuk doanya, meski secara tidak langsung ini cerita realita kehidupanku sehari-hari. Dan untuk minum pun aku masih pakai kayu putih, kayu bakar. Mama masak air pakai apa? Di mana? Di sumur. Enggak di sumur toh ya. Di samping sumur namanya itu pawon. Pawon itu tungku. Enggak paham. Tungku yaitu pawon itu. Tungku itu bahasa Indonesia, pawon itu bahasa Jawa. Ya, kita juga harus berusaha mencari solusi sendirilah. Ya, meski keputusan pemerintah seperti itu, kembali kita mencari solusi sendiri. Untuk yang Gojek atau GoFood itu kan membutuhkan BBM banyak ya mungkin. Tapi aku salut dengan keponakanku yang beda ibu, anaknya kakakku yang beda ibu, itu aku salut. Dia Gojek merangkap jadi pengantar barang. Siapa? Mas Nawal. Tidak dipikirkan mau BBM naik, yang penting kita tetap berusaha supaya tetap
bisa menjalankan kehidupan ini ya. Meski keputusan pemerintah terkadang berat bagi sekalangan orang, kita tetap harus berusaha. Oh, kembali lagi, flashback lagi. Enggak usah wes. Ini pun dulu pernah di jalan tanpa busana, kata tetanggaku. Sekali lagi ya, kata tetanggaku. Itu di era 2009-2010. Masa pemerintahan siapa? Kalian pasti tahu itu ya. Apa aku pernah menyalahkan era pemerintahan 2009-2010? Tidak pernah ya. Karena waktu itu aku pun belum pernah punya HP. Aku hanya tetap fokus pada diriku. Jangan dalam. Udah maem. Iya, nah datang. Dadah sik ora, datang. Rene dari sini. Itu. Ora iso dadah. Udah mandi belum? Oke. Semandiin siapa? Mama. Mama Pak Ayah. Mama. Rasa nakal-nakal nek Mama Madi nek diomongi telingane didengerke. Ini yang keempat. Ada keempat, yang kelima Pak. Ini ya, meski aku ajak mungkin keliling kampung atau jemput sekolah, banyak yang body shaming dia. Katanya hitam. Kayak seperti itu kok diciumi. Jangan itu air minum. Ayo jangan. Aku ya dengan nada tinggi. Yo nek wani gelut rasanya cecah cilik. Aku bilang seperti itu. Sekarang tetanggaku pun ya sadar nggak pernah berani menghina Hana lagi meski kulitnya hitam. Aku jujur bilang seperti itu. Ala boleh cah ireng ngono kok diambungi di apa jenenge ditumpake motor terus ya katanya diciumi dinaik ke motor terus. Aku nggak banyak kata. Yo gelut wae yo. Dan apa ngejak gelut? Ora rasane cecah cilik. Yo gelut wae. Aku tantang seperti itu. Oke, makasih curhatanku dari yang tadinya BBM pro ke pemerintah sampai membuka siapa diriku ini yang ingin tetap berusaha dan ingin tetap memajukan keluargaku ini dan menciptakan perdamaian antara keluargaku dengan masa lalu bapakku. Oke. Gi wis ngantri, mek pinjem apa? HP. Mau sarapan pagi dan tetap minum daun kelor sampai saat ini biar otaknya cerdas. ras.